Marc Marquez prediksi Francesco Bagnaia juara. Bintang Repsol Honda Marc Marquez melihat Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia, dan Alex Espargaro masing-masing punya poin kuat untuk meraih gelar MotoGP 2022. Menurutnya, semua kemungkinan bisa terjadi dalam 3 race tersisa. Marc Marquez tampil impresif sejak kembali balapan setelah absen sekitar 3 bulan, menyusul operasi lengan kanan keempatnya. Dalam 3 Grand Prix awalnya usai comeback, ia 2 kali tembus top 5. Namun tentu The Baby Alien tidak berada dalam pertarungan gelar 2022. Ia telah melewatkan 8 race musim ini. Sekarang Marquez berada di peringkat ke-13 dalam klasemen dengan total 84 poin. Lalu bagaimana juara dunia 6 kali kelas Premier kejuaraan dunia balap motor Grand Prix tersebut melihat persaingan perebutan titel MotoGP 2022 yang tinggal menyisakan 3 balapan lagi? Spaniard punya pandangan menarik soal siapa yang dinilainya paling berpeluang di antara 3 kandidat juara tahun ini: Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia, dan Alex Espargaro. MotoGP saat ini sangat merata. Anda dapat melihatnya dari hasil klasemen pemenang yang berbeda. Tetapi seperti biasa, ada 2 atau 3 pembalap yang membuat perbedaan. Musim ini, Fabio, Pecco, dan Alex, kata Marquez memaparkan. 3 dari mereka sedikit lebih cepat daripada yang lainnya, dan di atas semua itu, mereka mampu lebih konsisten. Siapa yang akan menang? Masih sulit untuk mengetahuinya. Saya pikir Alex adalah kejutan dan dia tidak ada beban, jadi itu keuntungannya. Quartararo merupakan juara dunia bertahan dan Bagnaia dari sudut pandang saya adalah pembalap yang memiliki motor terbaik. Masing-masing punya poin kuat. Mereka hanya harus tahu bagaimana memanfaatkan serta mengeksploitasinya secara maksimal, tambahnya. Lantas muncul pertanyaan siapa di antara Quartararo, Bagnaia, dan Espargaro yang menurut pembalap 29 tahun tersebut dinilai memiliki kesempatan lebih baik untuk keluar sebagai juara dunia MotoGP. Saya akan pegang motornya Pecco, katanya tersenyum. Ducati adalah Ducati dan kita bisa melihat mereka memiliki banyak pembalap di depan. Namun Fabio tetaplah Fabio. Dia berkendara dengan sangat baik musim ini. Mungkin kelemahannya di trek basah seperti yang terjadi pada hari Minggu GP Thailand. Pasti akan menarik untuk disaksikan. Usai GP Thailand, persaingan gelar MotoGP 2022 memanas. Pecco Bagnaia kini cuma terpaut 2 poin dari Fabio Quartararo yang masih memuncaki klasemen, sedangkan Alex Espargaro tertinggal 20 angka. Selain itu, Inia Bastianini dan Jack Miller bisa menjadi kuda hitam karena keduanya secara matematis masih punya kans juara. Ini akan membuat 3 race final seperti dikatakan Marquez menarik untuk disaksikan. Pembalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia mengaku sudah menemukan strategi untuk menjalani balapan dalam kondisi hujan pada MotoGP Thailand 2022. Francesco Bagnaia terlihat kesulitan saat menjalani trek basah, terlihat pada saat sesi kualifikasi pada MotoGP Jepang akhir pekan lalu. Pembalap yang pernah merasakan didikan Valentino Rossi tersebut biasanya sangat garang apalagi dalam 5 balapan sebelum MotoGP Jepang. Namun saat menjalani sesi kualifikasi pada MotoGP Jepang, Bagnaia tampil membel dan seperti kehilangan kekuatannya. Bagnaia hanya mampu mengamankan posisi ke-12 di starting grid. Menurut pembalap yang sekarang sedang berusaha menjegal misi Fabio Quartararo mempertahankan gelar tersebut, minimnya menangani trek basah tahun ini menjadi penyebab utamanya. Padahal pada MotoGP Thailand akhir pekan nanti, ramalan cuaca menunjukkan kemungkinan turun hujan pada saat balapan. Meskipun begitu, Bagnaia tampaknya tidak gentar karena sudah memiliki strategi khusus untuk mengatasi situasi tersebut. Hal yang sulit adalah kami hampir tidak memiliki sesi di musim hujan tahun ini, kata Bagnaia. Ketika saya datang ke Jepang, saya tidak merasakan grip ban saya. Dalam situasi ini saya mengalami kesulitan besar, tapi saya pikir kami memiliki beberapa ide bagus untuk mendapatkan perasaan itu, jadi itu harus menjadi lebih baik.
Lebih lanjut, Bagnaia berpendapat bahwa ban Michelin untuk trek basah saat ini sudah sangat baik, jadi akan sangat membantunya saat balapan di trek basah jika akhir pekan di sirkuit internasional Chang Buriram akan turun hujan. Michelin telah meningkatkan ban basahnya, yang tentu saja akan sangat membantu kami. Banyak trek memiliki tingkat cengkeraman yang lebih baik saat ban kami berputar di lintasan lurus, biasanya karena terlalu panas, sangat sulit untuk dikendalikan di jalan basah. Seperti yang diketahui, di masa lalu sebenarnya Bagnaia sudah pernah merasakan kondisi basah di sirkuit internasional Chang, tepatnya pada sesi FP3 MotoGP Thailand 2019. Akan tetapi, sirkuit internasional Chang sudah 2 tahun tidak menggelar balapan kelas utama MotoGP. Hal ini membuat Bagnaia sedikit meragukan gripnya. Apakah masih sama dengan tahun 2019 atau sudah berbeda? Bagnaia hanya berharap ketika hujan tidak terlalu banyak genangan air di trek. Pada tahun 2019, FP3 kondisi trek dalam keadaan basah dan kami semua menggunakan ban medium dan itu bagus, ucap Bagnaia. Tetapi saya tidak tahu apakah level grip tetap sama di sini. Dalam balapan tentu saja jauh lebih sulit karena ketika Anda berada di belakang seseorang daripada saat latihan. Seharusnya juga ada lebih sedikit genangan air di rute ini daripada di Jepang. Sebagai informasi, balapan pada MotoGP Thailand 2022 akan digelar pada hari Minggu 2 Oktober 2022 mulai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Hujan lebat diprediksi mewarnai MotoGP Thailand di sirkuit Buriram pada tanggal 30 September sampai 2 Oktober 2022. Kondisi tersebut membuat Marc Marquez yakin kalau kesempatan tembus 3 besar terbuka. Meski gagal menuntaskan MotoGP Jepang di podium, andalan Repsol Honda mendapatkan hadiah hiburan dengan finish P4. Performa lengan kanannya terus membaik meski sirkuit Motegi diklaim sangat menuntut fisik. Ia sangat terbantu dengan trek basah yang membuat motornya meluncur. Catatan bagus lainnya adalah mampu melancarkan serangan sekaligus menyingkirkan Miguel Oliveira. Akhir pekan ini, cuaca buruk juga akan menyapa Buriram. Harapan Marquez mempertahankan podium tertinggi MotoGP Thailand pun melambung. 2 tahun tak melaju di sana akibat pandemi COVID-19, juara dunia MotoGP 6 kali itu akan menyiapkan strategi berbeda. Thailand adalah sebuah sirkuit yang saya suka, memberikan kenangan indah sejak tahun 2019. Tikungan terakhir dengan Fabio, saya perlu mengubah strategi, kata Marquez. Tahun ini kami tidak datang dengan situasi yang sama. Kami tidak datang di lap terakhir bertarung untuk kemenangan, kita lihat saja. Ketika Anda tiba di sirkuit dengan memori indah, itu memberikan sesuatu yang spesial, kata Marquez menambahkan. Dalam kondisi hujan, semua menjadi sangat terbuka, balapan menjadi tidak terlalu menuntut fisik dan batasan motor kurang terasa. Marquez menjadikan pengalaman dan kenangan dari Motegi sebagai modal, motivasinya dan Honda kembali meningkatkan setelah akhir pekan yang solid. Motegi sangat penting sejak tahun 2020 di Jerez. Saya tidak bisa menyerang di lap terakhir karena ketika Anda kesakitan, Anda kehilangan tenaga dan konsentrasi terganggu. Dalam semua balapan yang saya lakukan, saya menurun di lap terakhir, kata Marquez. Motegi adalah pertama kali saya bisa menekan hingga lap terakhir. Memang benar, saya kehilangan daya tapi itu normal dan paling penting finish dengan baik. Kita lihat di Buriram, memang benar di Jepang cuaca sangat membantu, sehingga tubuh tidak terlalu tertekan pada Sabtu. Sepanjang pekan butuh waktu lebih banyak dari yang saya perkirakan untuk pulih. Hari Minggu, saya merasa baik tapi Selasa lengan sangat kaku. Semoga besok tidak ada masalah. Di Motegi, ia menggunakan swing arm aluminium buatan Kalex dan yang terbuat dari karbon produksi Honda secara bergantian. Pembalap 29 tahun itu harus membandingkan mana yang terbaik. Saya balapan akhir pekan secara penuh saat kondisi kering dengan aluminium dan pada trek basah menggunakan karbon. Ini bukan cara terbaik untuk mencapai hasil bagus, tapi kami perlu melakukannya, ia menjelaskan. Di sini kami menerapkan strategi yang sama, tapi kedepannya kami perlu mencoba karbon. Spesifikasi berbeda, kami belum putuskan. Kami ada waktu, kami juga akan mencoba beberapa alat untuk mengerti konsep tahun depan, pungkas pembalap asal Spanyol itu.